Syekhuna 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 Kiai. Nanti di dalam dakwah ini kamu akan merasakan hal demikian itu. Apa yang akan kamu rasakan? Jadi orang-orang yang sebelum dakwah itu mereka itu memang orang-orang tokoh-tokoh, nanti kalau mereka itu mau bergerak dalam dakwah ya langsung melejit. Mereka naik dan akan menaikkan dakwah. Ngerti ya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kamu itu harus memperhatikan tokoh-tokoh itu bagaimana mereka ambil kerja dakwah gitu loh. Kalau ingin dakwah itu maju. Dan ini contohnya dalam kehidupan Nabi banyak bagaimana Nabi memperhatikan secara khusus Sayyidina Umar. Allahumma ayyidil Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab. Nah, ini kadang-kadang ini orang dakwah ini nggak sampai pikirannya ke situ itu. Karena penanggung jawab dakwah di satu tempat itu ya memang orang yang latar belakangnya itu orang awam ya. Sehingga mereka itu nggak ada pikir atau nggak ada keberanian untuk menghubungi ulama-ulama, menghubungi umaro-umaro dan sebagainya. Sehingga kerja dakwah di tempat itu jadi nggak ada perkembangan. Diam aja sudah, nggak berkutik. Tapi kalau penanggung jawab dakwah dalam satu tempat itu mereka ada pikir ini. Dan ini kamu harus tahu dalam riwayat yang lain bagaimana Khalid bin Walid itu masuk Islam itu juga ada ceritanya. Kan ini hanya ceritanya Amr bin As, di mana masuk Islam yang mengislamkan adalah Najasyi. Khalid itu juga ada sebabnya, karena yang masuk Islam duluan itu kakaknya, yaitu Walid ibn Walid. Terus Walid ibn Walid itu sering kirim surat kepada Khalid. Ayah Khalid, ringkasan suratnya itu, kenapa kamu tidak masuk Islam? Orang yang secerdas kamu kok tidak paham Islam, saya heran. Ketangkasan kamu, kecerdasan kamu tuh kalau kamu gunakan untuk perjuangan Islam itu akan banyak kebaikannya. Itu dikirimi surat oleh Walid bin Walid itu kakaknya yang sudah di Madinah. Jadi ini juga ada usahanya itu di belakang masuk Islamnya Sayyidina Khalid. Kalau Utsman ini saya nggak tahu itu gimana. Yang jelas Utsman itu temannya Khalid, itu jelas itu. Amr bin As masuk Islam ada ceritanya. Nah, cerita-cerita itu harus jadi pelajaran buat seorang dai. Saya dakwah ini dulu juga ada ceritanya. Waktu saya di Mesir, tiba-tiba Pak Muslih dari Jakarta itu singgah di rumah saya. Karena gara-gara dia ini mau pulaan kitab, kehabisan uang, terus akhirnya singgah di rumah saya. Maka dia cerita mengenai 6 sifat, cerita mengenai orang-orang Torekot yang ada di India, orang-orang Nasyabandi.
karena dia tahu saya ini suka wirid, maka dia cerita orang-orang ahli wirid. Maksudnya ya masyayikh itu maksudnya. Kalau kamu ingin tahu orang-orang kayak zaman Wali Songo, kamu pergi ke India, kata Pak Muslim itu. Maka akhirnya saya pulang, nggak lama sih saya pergi ke India. Nah, kamu itu Masya Allah itu ya. Hanya pertemuan kira-kira 3 hari di rumah itu. Dan di rumah itu setahu saya kan, itu dari rumah kos-kosan, isinya banyak, itu mungkin 10 orang. Itu yang terkesan dengan omongan Pak Muslim cuma saya aja, yang lain juga nggak ada yang terkesan. Dan nggak ada yang mau keluar, sampai sekarang nggak ada yang mau keluar itu 10 orang itu. Nggak kan aneh tuh. Coba kamu renungi itu perkara itu. Jadi maka orang itu menyampaikan kerja dakwah ini bukan hanya waktu keluar, kapan saja kamu ada kesempatan sampaikan. Barangkali itu waktu itu pintu hidayah dibuka oleh Allah, jadi terjadi hal-hal yang tidak kita kira-kira. Menjadi manfaat, akuilah santrimu di dunia akhirat. Doakanlah santrimu menjadi yang manfaat, akuilah santrimu